Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengawali perjalanan hidup kita di hari ini, marilah kita meluangkan sejenak waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 24 Mei 2025. Mari persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita menghadap Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh datang memuji seraya bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan. Kini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Ubahkanlah hidup kami melalui firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Begini firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Tema renungan kita kali ini diberi judul Paham tentang Yesus. Henalan Pesatu Raya di Kelompok Adai, Kama Pahangan Diona Puang Yesu. Memahami sesuatu dengan baik membawa kita pada pengenalan yang baik. Pengenalan yang baik akan orang lain akan membuat kita lebih mudah mengasihi, mengerti perbedaan, dan membangun hubungan yang tulus dan saling menghargai. Sobat Rehat, perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan yang tidak biasa. Sakeus telah mendengar tentang Yesus dari berbagai omongan orang. Ia kemudian berencana untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Niatnya itu tergambar dari ia berusaha untuk memanjat pohon agar ia mampu melihatnya. Usaha itu kemudian direspon oleh Tuhan Yesus ketika melihatnya. Bahkan Tuhan Yesus ingin datang ke rumah Sakeus. Seketika itu pula Sakeus diyakinkan akan pahamnya bahwa dialah Tuhan. Sakeus merasa diperhatikan dan diterima olehnya. Sikap Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan orang banyak yang mencibir Sakeus. Lalu dengan keyakinan itu, Sakeus dengan tulus mengungkapkan pertobatannya di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Pengasih itu bersedia menjumpainya dalam keberdosaannya. Sakeus pun tahu bahwa Mesias yang telah dijanjikan itu telah ada di hadapannya. Oleh karena itu ia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Paham yang benar tentang Tuhan Yesus harus senantiasa ditumbuhkan, sebab paham yang benar itu akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi setiap manusia punya dosa, namun kita mesti melihat sikap Sakeus itu sebagai sebuah pengalaman iman yang menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jika kita paham dengan baik tentang Yesus, maka akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia, yakni mencari yang hilang. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Engkau telah berbicara lewat firman-Mu. Engkau telah menguatkan, mengingatkan, bahkan menegur kami. Kami mohon ya Tuhan, tanamkanlah firman ini dalam hati kami, agar tidak segera terlupakan begitu saja, tetapi dapat bertumbuh bahkan menghasilkan buah.
Ajarlah kami selalu untuk mengerti, memahami bahkan mengenal Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan kiranya hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Sertai kami ya Tuhan dalam menjalani seluruh aktivitas kami pada hari ini, agar setiap apa yang kami kerjakan atasnya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kami ya Tuhan, seluruh hidup dan pengharapan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.